Ya, silakan dibuka. Belum saya mulai ya, kalau belum dibuka ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ada kesalahan teknis sedikit ya. Oke, baik. Itu perkenalan awal saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Belum? Baik, kalau gitu saya izin share ya materi kita hari ini, perkenalan aja. Sudah nambah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Tadi terakhir kita bawa untuk ke jalan, itu yang paling kompleks ada di Cina, teman-teman bisa lihat ya. Tadi kita di awal secara nggak langsung membahas mata kuliah apa saja yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Tadi ada nanti mungkin ada estimasi biaya, kemudian ekonomi teknik atau ekonomi dan finansial dan finansial atau akuntansi. Iya, Pak, ekonomi keuangan jalan tol. Ekonomi keuangan jalan tol, ya, berarti sampai pengoperasionalnya, gitu ya. Kemudian juga masuk ke pelajaran untuk yang perencanaan jalannya, baik itu di tekniknya, ya. Kemudian juga nanti mengenai tanahnya juga akan masuk, ya, berkaitan itu. Tapi kita nggak akan bahas secara detail untuk yang lainnya. Jadi mungkin untuk perencanaan jalan kita masuk cukup detail, ya. Ya. Kemudian pelajaran Pak Jumirin itu paling banyak nanti yang kita pergunakan di situ ya. Itu untuk mata pendukung untuk studi kelayakan jalan tol. Nah, di sini mana dia? Jadi dalam studi kelayakan ini pengantar saja. Jadi sebelum studi kelayakan ada namanya pra studi kelayakan, ya, di mana pra studi kelayakan adalah studi kelayakan pendahuluan, ya, berdasarkan referensi dari proyek-proyek yang sebelumnya. Jadi data yang dipergunakan bisa data sekunder, ya,
yang ada di pasaran ataupun di sekitar proyek yang akan kita bangun. Kalau ini berkaitan dengan jalan tol, ya. Nah, bisa saja yang di sekitar, bisa juga dari negara lain. Itu bisa kita sebagai referensi untuk menentukan proyek yang akan dikerjakan. Nah, di kelaikan jalan tol sekarang ini mulai berkembang. Kalau awalnya nama prasudi kelayakan, kemudian nanti akan lanjut kalau di sini dalam prasudi kelayakan ternyata proyek itu bisa dikerjakan, maka perlu tinjauan atau penelitian langsung ke lapangan. Nah, itu nanti akan keluar yang namanya studi kelayakan. Jadi nanti ada prasudi kelayakan dan ada studi kelayakan. Jadi kalau di sini dikatakan layak, maka akan berlanjut ke studi kelayakan. Kalau di sini berdasarkan data-data proyek sekitarnya atau di negara lain, maka ini berdasarkan data dari proyek yang kita kerjakan secara langsung, data lapangan yang ada diambil, sehingga kita bisa merencanakan secara lebih detail, ya, lebih detail. Dan di dalam hasil keluaran yang dikeluarkan dari prasudi kelayakan maupun studi kelayakan, ini hanya mengatakan proyek layak dikerjakan atau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, atau proyek bisa dilanjutkan dengan catatan harus dikerjakan A, B, C, D, F, G. Jadi studi kelayakan ini digunakan untuk memberikan pertimbangan kepada owner ataupun pihak yang memberi tugas untuk membuat keputusan, ya, apakah diteruskan proyeknya atau tidak diteruskan, ya. Sehingga persiapan dana segala macam yang telah disiapkan itu tidak mubazir, gitu ya. Gitu. Sehingga keberlanjutan juga ada. Dan kemudian di belakangan ini teman-teman juga tahu bahwa jalan tol yang baru jadi sudah dijual lagi. Jadi nanti ke depan ada istilah yang baru lagi berkaitan untuk pengadaan infrastruktur jalan tol. Ada yang namanya prasudi kelayakan, ada yang namanya studi kelayakan, ada business case, ya, business case di situ, ya. Di mana nanti ruang lingkupnya ini apakah sama atau berbeda. Ya. Nah, kalau di sini cenderung untuk ke owner saja, ya, untuk si owner pemberi tugas saja atau pemerintah saja, ya. Maka kalau business case itu tidak hanya satu pihak saja, tapi nanti ke pasar sampai dengan ke investor. Karena untuk pembangunan infrastruktur itu membutuhkan dana yang sangat besar, ya, sangat besar. Dan kala owner sendiri atau kayak pemerintah tidak ada dana untuk melakukan itu, maka perlu disiapkan lebih jauh dengan melibatkan investor dari lain. Nah, istilah kita itu namanya proyek kerjasama badan pemerintah dan badan usaha, pemerintah dan badan usaha, ya. Jadi KPBU. Jadi nanti teman-teman untuk lihat KPBU, teman-teman bisa masuk ke Departemen Keuangan berkaitan dengan KPBU, di situ banyak keterangannya dan teman-teman bisa mengacu ke sana dalam menyusun studi kelayakan ini, gitu ya. Data-datanya ada di sana, gitu. Dan kita baru fokus ke studi kelayakan atau prastudi kelayakan, ya, 2 ini saja. Tapi kita nanti bisa lihat ke sini, ya, 1 studi kelayakan. Dan acuannya ada yang kita bisa pergunakan, nanti saya sebutkan dalam referensi. Ini ada pedomannya untuk studi kelayakan atau prastudi kelayakan untuk jalan dan jembatan, ya, untuk jalan dan jembatan. Nah, kenapa untuk jalan dan jembatan? Jadi kalau kita bicara jalan itu pasti ada sedikit satu minimal atau 2, ya, yang namanya jembatan, baik besar maupun kecil. Bahkan sekarang kalau kita bicara untuk jalan tol itu lebih banyak jalan layangnya. Kalau jalan layang kan hampir sama juga dengan jembatan, gitu ya. Hampir sama dengan jembatan, gitu. Hanya di bawahnya bukan sungai atau bukan lembah, tapi itu. Nah, itu jalan layang, ya. Jadi untuk jalan tol nanti konstruksinya cukup beragam. Jalan biasa pun kadang sudah cukup beragam sekarang, ya. Ada yang di bawah tanah, ada yang di permukaan tanah, dan ada yang di atas permukaan tanah. Ketiga-tiganya itu bisa berjalan secara bersamaan, ya. Ya, itu untuk ini. Jalan di jembatan. Nanti kita pakai pedoman itu untuk studi kelayakan ataupun prastudi kelayakan untuk jalan dan jembatan. Produknya udah cukup lama, tahun 2005, ya. Nanti kita bisa pergunakan dengan yang manajemen infrastruktur PI, ya. Itu kita bisa pergunakan pedoman untuk prastudi kelayakan namanya di situ. Dan itu berkaitan dengan investasi, gitu. Ya. Baik. Di mana kalau kita bicara studi kelayakan,
Di sini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi pertama berkaitan dengan segi teknis, karakteristik untuk jalannya, ya, topografinya segala macam itu berkaitan teknis bentuk dengan desainnya. Kemudian tentang lingkungan ini AMDAL ataupun AMDAL, ya. Kemudian dampak dari sosial hukum, ya, sosial dan hukum berkaitan dengan pembangunan jalan tol tersebut. Ini juga harus ada kajiannya sendiri. Ya, ini bagian daripada studi kelayakan. Dan yang tidak kalah penting dari teknis, lingkungan, sosial, dan hukum adalah masalah keuangan dan ekonomi. Ya, keuangan dan ekonomi. Jadi kalau kita bicara keuangan, ini berkaitan dengan finansial, keuntungan saja, ya, berkaitan dengan investasi. Tapi kalau ke ekonomi, kadang-kala proyek itu tidak menguntungkan, tapi secara ekonomi itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Jadi kalau untuk proyeknya tidak ada hubungannya, tapi untuk bangunan sekitarnya ada pengaruhnya gitu ya. Nah ini jadi ada pertimbangan. Nah, di dalam studi kelayakan, kelima unsur ini, ya, teknis, lingkungan, sosial, hukum, keuangan, dan ekonomi, dan nanti pasti dihubungkan dengan risiko, itu saling mempengaruhi, ya, dalam membuat keputusan. Jadi nanti tidak hanya satu poin saja yang kita lihat, oh ya dari finansial aja oke, tapi teknisnya nggak oke, nggak bisa. Nah ini harus dimasuk secara keseluruhan, harus masuk semuanya. Ya, andai kata tidak masuk, ada yang kurang, bagaimana untuk memperbaikinya, itu diberikan saran. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari hasil studi kelayakan. Dan yang tidak kalah penting dari ketiga ini pasti nanti berhubungan dengan jadwal waktu pelaksanaan proyek. Ini berkaitan dengan investasinya, berapa lama segala macam, EIR, segala macam, ya. Ini nanti kan kita pertimbangkan semuanya gitu. Nah ini pengertian dasar pada studi kelayakan ya, studi kelayakan gitu. Baik. Nanti secara umum di sini dalam bentuk KPBU, karena pemerintah tidak banyak uang, tidak cukup uangnya, Pemda tidak cukup uangnya, itu bisa kerjasama pemerintah dan badan usaha, namanya KPBU atau istilahnya ada PPP, P3 gitu ya, situ. Dan teori dasar untuk ini teman-teman bisa masuk KPBU di Departemen Keuangan, linknya Anda bisa langsung masuk situ, jadi teman-teman bisa belajar secara penuh. Materinya ada semua di sana. Ya, saya cuma sarankan ke sana nanti linknya. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, secara umum kalau kita bicara proyek infrastruktur, mau jalan, mau penerangan, mau telekomunikasi, segala macam ya, itu hampir sama dengan kelihatan kayak gunung es aja ya. Di atasnya kecil saja, tapi di bagian bawah itu sangat banyak, benar. Banyak hal yang harus dipertimbangkan di situ. Ya, jadi contoh di sini, misalnya kalau kita buat untuk jalan tol, ini anggarannya ada apa enggak? Ini saling tumpang tindih nih. Anggarannya ada, tanahnya nggak ada misalnya, atau harus ada pengadaannya bagaimana. Terus pas kemudian misalnya uang sudah ada, tanah sudah ada, izin lokasi ada, nanti berkaitan dengan proses pengadaan. Proses pengadaan ini juga nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi ada syaratnya sendiri. Ini nanti teman-teman berkaitan dengan MK1 nih, ya untuk proses pengadaan. Bagaimana proses pengadaan itu juga sudah ditentukan. Untuk proyek infrastruktur juga sudah ditentukan. Kalau untuk bangunan gedung atau jembatan mungkin hanya MM-an T-nya 1, tapi kalau untuk jalan tol T-nya cukup banyak di situ ya. Sehingga proses pengadaannya juga memerlukan kriteria yang lebih kompleks di situ ya. Ini itu. Nah ini hal yang harus dipertimbangkan kalau kita bicara untuk proyek infrastruktur. Jadi AMDAL itu pasti masuk di situ ya, di situ. Dan nanti dalam paling sulit adalah masalah implementasinya. Teman-teman sekarang lihat banyak-banyak proyek yang jalan tol yang bisa dikatakan pemasukan belum masuk gitu ya. Nah nanti teman-teman dalam perencanaan untuk perhitungan investasi cash flow-nya nanti ada pertimbangan. Kalau pelajaran kemarin mungkin hanya dari tahun pertama sampai tahun 20 ke tahun ke-20 ke depan itu dihitung sama pertumbuhannya misalnya 3%. Teman-teman juga kalau sekarang tidak akan bisa, nanti harus melihat perkembangan dari jalan tol yang sudah ada gitu ya. Itu biasanya tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga itu kalau direncanakan 3% belum tentu tercapai 3% gitu misalnya pertumbuhannya. Nah itu nanti juga ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan berdasarkan kajian-kajian yang pada proyek-proyek sebelumnya, sehingga dalam menentukan cash flow itu akan lebih relevan lagi, ya relevan lagi. Nanti akan kita akan detailkan di bagian belakangnya pas masuk materinya, ya. Oke, baik. Ya, jadi ini untuk jalan tolnya. Strateginya bagaimana? Ini biasanya berkaitan pengawasan jalan tol,
nanti ada EIR-nya tinggi, FIR-nya tinggi, ini kita bisa, karena semuanya menguntungkan, ini KPBU bisa lakukan nih. Ya. Tapi kalau misalnya IR-nya tinggi, FIR-nya rendah, ya, finansialnya rendah gitu ya, jadi tidak menguntungkan, maka ini dibangun oleh pemerintah sendiri atau badan usaha kerjasama di sini atau penugasan. Jadi kita ambil contoh, misalnya kemarin HK gitu ya, HK itu ditugaskan untuk membangun jembatan jalan tol di Sumatera. Kalau dia mendapatkan proyek jalan tol di Jawa berapa kilometer gitu ya, maka sebagian besar keuntungannya itu harus dipergunakan untuk mengerjakan di Sumatera. Jadi ada pembagian area kerja itu ditugaskan. Jadi itu tanggung jawab. Biasanya itu diberikan kepada BUMR, BUMN ya, BUMN. Nah ini strategi untuk jalan tol, pembangunan jalan tol di Indonesia, gitu. Nah ini secara umum skemanya udah berkaitan investasi. Ini kalau ekonominya plus, finansialnya negatif, gitu ya, maka ini bisa ditentukan oleh siapa misalnya di sini. Ini oleh pemerintah gitu ya. Di pengadaan lahannya bagaimana, di badan usahanya bagaimana di situ ya. Di sini misalnya ekonominya plus, finansialnya marginal, ini combine gitu ya. Kalau yang ini bisa badan usaha sendiri. Karena dari segi ekonomi plus, finansial plus, ini badan usaha sendiri pun nggak jadi masalah investasi. Biasanya mereka berebut ya. Contoh misalnya kalau misalnya sekarang ada di sebelah Jagorawi mau ditambahkan gitu ya. Itu banyak investor yang berebut itu. Karena dari segi ekonomi dan finansial pasti plus semua di situ. Ya, Jagorawi nggak padat gitu misalnya. Gitu. Kemudian sekarang Cikampek itu juga padat terus itu dari segi ekonomi dan finansial surplus semua. Nah itu juga pertimbangan-pertimbangan yang bisa digunakan dalam penempatan investasi ya untuk jalan tolnya sendiri. Ini skema ini bisa dilihat di dalam KPBU ya, KPBU atau Badan Pengelola Jalan Tol, Badan Pengelola Jalan Tol. Nah ini istilah-istilah ini saya rasa mungkin teman-teman sudah kenal, diberikan penjelasannya. Saya cuma mempergunakan saja sedikit mengulang untuk bagian ini. Nah ini berkaitan dengan ekonomi dan finansial ya, skema investasinya kayak gini, gitu. Jadi nanti bedakan nanti kalau misalnya studi kelayakan untuk dari segi finansial dan ekonomi ya kita mengacu ke sini saja. Tapi kalau kita bicara studi kelayakan itu tidak hanya investasinya saja, tapi berkaitan dengan sosial hukum, teknisnya segala macam juga masuk di sana, gitu ya. Dan kita tidak bisa langsung yang kita bicara ini dari yang sini misalnya untuk yang kajian ekonomi dan finansial saja tidak bisa mengabaikan masalah teknisnya. Tetap harus ada, tapi hanya sebagian besar saja yang kita masukkan, yang kita simpulkan. Misalnya kita tahu nilai proyeknya berapa, mobil operasionalnya berapa, jadi kita nggak sampai detailnya. Tapi itu tetap kita masuk hitung semuanya, gitu. Ya, oke, skema investasinya. Nah, ini Pak Haji Mirin mungkin sudah menjelaskannya di situ ya. Nah ini kalau berkaitan dengan prastudi kelayakan atau siklus pembangunan proyek KPBU, ya. Jadi ada perencanaan, ada persiapan, ada transaksi, ya. Di sini kalau tahap perencanaan awal nih, perencanaan dan penganggaran, jadi sudah tentukan kita bisa nggak mendapatkan anggaran pembangunan misalnya. Untuk Jakarta Bogor ini udah padat benar, kita harus buat anggaran, itu ada perencanaannya. Ya, kemudian mengajukan disiapkan, ya. Kemudian hal-hal apa saja ini sampai dengan proyek itu didanai oleh siapa. Jadi jangan salah kayak kita di PNJ sendiri, yang PUT itu dananya bukan dari pemerintah secara langsung itu. Jadi ada bantuan dari pihak yang lain, ya. Ya, jadi di situ kalau teman-teman bisa lihat dari sumber dananya. Jadi tidak selalu satu proyek itu didanai semuanya oleh pemerintah, bisa dari sumber dana yang lain. Nah, sumber dana yang lain itu bisa pinjaman, bisa investasi. Nah, di sini kalau untuk infrastruktur kecenderungannya adalah mempergunakan skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha gitu. Ya. Nah, outputnya nanti dari perencanaan ini ada studi pendahuluan, ya, perencanaan badan usaha, terus ada skala prioritas yang akan ditenderkan. Ditenderkan itu semuanya masih dalam tahap perencanaan saja, konsep ya. Kemudian tahap persiapan. Ini ada proposal penyiapan dokumen pemerintah, dokumen penyaminan pemerintah, terus yang terkaitan dengan lokasi. Ini kita sebut sebagai outputnya ada prastudi kelayakan. Dan ini yang kita siapkan di tahap kedua. Di sini anggap nanti teman-teman mengambil proyek yang sudah ada di perencanaan untuk jalan tolnya yang belum dikerjakan, teman-teman melakukan kajian terhadap studi kelayakan di sini, ya.
Nanti data-datanya seharusnya teman-teman mengambil data di lapangan, tapi nanti teman-teman bisa mengacu dari studi literatur saja yang berkaitan dekat dengan proyek yang teman-teman pilih, ya, studi literatur yang berkaitan dengan teman-teman lokasi yang teman-teman pilih gitu ya, sehingga tidak perlu ke lapangan dulu karena kita butuh pengerjaan yang cepat gitu ya. Ini yang harus dilakukan. Ya, dan terakhir KPU tahap transaksi, ya, ini nanti ada perjanjian kerjasama dan dokumen lelang. Jadi kalau di sini sudah sampai dengan siapa yang mensuplai dananya, finansial segala macam, ya, dan nanti bisa dilelangkan, nanti tinggal pelaksanaannya, gitu, ya. Detail ini nanti bisa dilihat lagi lebih jauh, ya, di sini. Oke. Nah, laporan prasasti kelayakan, jadi nanti ada istilah studi kelayakan dan prasasti kelayakan. Jadi saya pakai peranya karena nanti teman-teman tidak melakukan contoh volume kendaraan, tidak langsung meliti langsung di lapangan, tapi bisa ngambil yang terdekat di sekitarnya saja, gitu ya. Jadi kita sebagian dari studi kelayakan begitu, ya. Jadi nanti fokusnya ke proyek-proyek KPBU, ya. Jadi ketika merencanakan itu, pertama hambatan pelaksanaan proyek KPBU itu apa saja, targetnya bagaimana. Terus ada nggak yang melanggar aturan hukum, peraturan atau peraturan hukum yang berlaku dalam pengadaan untuk jalan tolnya. Jadi nanti ada kajian tentang hukumnya. Kemudian juga nanti siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana tanggung jawabnya. Jadi di sini ada peran dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan dari proyek tersebut. Ini harus teman-teman identifikasi. Ownernya siapa, ya perencananya siapa, konsultan siapa, kemudian nanti pelaksananya siapa, itu juga harus disiapkan. Ya. Kemudian berkaitan dengan teknologi. Jadi teman-teman juga memperkirakan dengan lokasi semacam itu teknologi apa yang harus dipergunakan. Ya, teknologi yang harus dipergunakan. Nanti berkaitan juga dengan proses pengadaan barang dan jasanya. Dan berkaitan dengan itu juga secara nggak langsung, kalau nanti itu dikerjakan dari beberapa perusahaan, bagaimana skema kerjasamanya, itu juga harus disiapkan metodenya. Jadi ini manajemen konstruksinya harus masuk ke situ. Kemudian juga menilai masalah ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh proyek. Ya, jadi dampak sebelum ada proyek, bagaimana dan sesudah. Jadi di sini sebelum dan sesudah proyek apa dampaknya. Itu nanti akan lihat perubahannya. Kalau perubahannya sangat signifikan, ternyata dengan ini penurunan ekonomi bagus, maka proyek bisa disusulkan untuk bisa diteruskan, gitu ya. Kemudian ada rencana komersial, ya, permintaan industri pasar segala macam. Berkaitan di contoh adalah, ya, kalau kita buat jalan tol, ya, selesai, ternyata kalau kita itu ternyata investor cukup senang untuk pasar banyak yang ingin menginginkan, gitu ya. Ini berkaitan komersial plan-nya di sini. Nah ini kalau dengan bentuk kayak gini, kita sudah masuk yang namanya business case, ya, business case. Jadi sudah mempertimbangkan tidak hanya dari pemerintah, tapi dari pihak investor, pihak bank, ya ketersediaan. Jadi dalam pengembalian kreditnya bagaimana, kemudian ketika dijual bagaimana, pengelolaannya bagaimana, itu berbicara dengan komersial. Nanti untuk yang di sini rencana komersial mungkin sementara teman-teman belum kita bahas hari ini, tapi nanti kalau mau di singgung-singgung boleh-boleh saja, ya. Kemudian mengidentifikasi risiko-risiko serta upaya mitigasi yang diperlukan. Jadi berkaitan dengan jalan tol pasti ada sesuatu risiko-risiko yang akan berdampak terhadap sekitarnya, maka mitigasinya bagaimana sudah dipersilakan. Dan ini sudah ada tabelnya, teman-teman nanti bisa pertimbangkan langsung dari pengelola badan usaha atau pengelola infrastruktur, ya. Ya, di situ nanti bisa kita lihat saja di sana. Jadi tidak perlu dikaji atau mengkaji ulang atau mensurvei langsung, tapi kita bisa mempergunakan dari tabel yang telah disiapkan oleh pengelola berjalan tol. Ya, kemudian ini amdalnya. Yang berikutnya adalah syarat dari proyek KPBU. Ya, ini berkaitan yang jelas sama untuk tanah pemukiman segala macam. Nanti juga harus dipertimbangkan. Dan terakhir, ya di sini dukungan dari pemerintah, jaminan, ya jaminan pemerintah kalau misalnya ada apa-apa bagaimana tanggungannya segala macam itu sudah disiapkan oleh ada di sini. Dan ini hal yang wajib, ya, yang wajib disertakan di dalam membuat FS-nya. Ya, dan terakhir penanganan permasalahan dari usulan-usulan yang baru itu juga harus ditetapkan. Nah ini laporan pra-studi kelayakan dan nanti akan kita bahas ke sini, arahnya ke sini. Walaupun kita ke studi kelayakan, gitu ya.
Kenapa saya pakai pra? Tadi karena data-datanya teman-teman tidak melakukan survei ke lapangan. Berbeda nanti dengan PW1-nya, dan kita tidak bisa beririsan dengan mereka, kita lebih dahulu. Jadi nanti berdasarkan data-data yang ada dari sekitarnya yang kita pergunakan untuk penyesuaiannya. Ya, oke. Ini matematiknya, ya, ya. Ini nanti ada kajian hukum dan kelembagaan, kemudian ada kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, nanti fokus ke ekonomi, ya, kajian lingkungan dan sosial, nanti ada panduannya semua, kajian bentuk kerjasama dan penyediaan infrastruktur, kajian risiko, kajian ekonomi dukungan pemerintah ya tadi, dan satu lagi sebenarnya di sini berkaitan ekonomi dan finansial ya nanti, ekonomi dan finansial, ya satu lagi ekonomi dan finansial, gitu. Ini kita arahnya ke sini. Oke, ini bagian akhir dari prasudi kelayakan ya. Harus memenuhi semua. Kalau nggak memenuhi, bagaimana kita kasihkan rekomendasi. Jadi nanti keluarnya adalah rekomendasi. Proyek ini misalnya dari segi hukum tidak layak gitu ya. Untuk layak harus dikerjakan kajian lebih lanjut tentang ini gitu ya. Misalnya perubahan undang-undang segala macam putusan. Kalau itu keluar, maka kita bisa masuk turun ke bawahnya gitu. Bisa kita lanjutkan di terakhir yang bisa masuk. Jadi tidak selalu yang tidak oke, tidak bisa jalan gitu ya. Tapi nanti ada usulan untuk bisa supaya jadi oke-nya gitu. Nah, ini adalah bagian yang teman-teman kerjakan dan teman-teman posisikan sebagai konsultan ya atau ownernya. Oke. Ya. Ini nanti kita ada 16 minggu ya. Mulai minggu depan. Jadi mungkin ini nanti kita bagi kelompok ya. Kemudian nanti dikasih 2 minggu menentukan proyeknya. Nanti tentukan proyeknya bagaimana. Buat kajian hukum dan kelembagaannya, daerah mana, memang apakah sudah perencanaan segala macam. Nanti teman-teman bisa download tentang contoh dari studi kelayakan daripada proyek-proyek jalan tol terdahulu. Bagaimana cara mempresentasikan atau membuat makalahnya. Jadi nanti tulisan ini semua dalam bentuk laporan ya. Gitu. Kemudian kalau kajian hukum dan kelembagaan selesai, maka ada kajian teknis, BOK segala macam, perhitungannya dari segi teknisnya harus masuk di sini. Ini ada waktu 3 minggu. Ini nanti dipresentasikan pada minggu ke-6. Gitu ya. Jadi lebih banyak presentasinya ya. Kemudian kajian ekonomi dan komersial nih sekarang nggak langsung dengan finansialnya ya. Ini minggu ke-9. Jadi kalau nanti minggu ke-8 ada UTS, berarti materinya sebagian dari 1 2 3 sampai ya 1 2 3 ini yang kita bahas. 2 3 4-nya satunya enggak. Ya. Kemudian kajian lingkungan dan sosial, di kadang-kala bisa di atas enggak jadi masalah, tapi bisa di belakang gitu ya, lingkungan dan sosial, karena nanti berkaitan dengan dampak dari ini semua. Ya, nanti ada lingkungan dan sosial. Ini minggu ke-10, ini hanya 1 minggu. Selesai, minggu depannya presentasi lagi. Kemudian kerjasama badan usaha, ini minggu ke-11, bentuk kerjasamanya bagaimana, cari badan usahanya bagaimana, ini masuk ke minggu ke-11. Terus kajian risiko dan dukungan pemerintah, ini berkaitan dengan investasi, ya ini nanti teman-teman pakai metode Monte Carlo berkaitan risiko, ya. Nanti saya berikan materinya. Jadi kalau sebelumnya ini udah 3 tahun terakhir ini teman pakai mempergunakan metode Monte Carlo, jadi kayak Mendadu, persentase risiko yang terjadi, ya terjadi di sini nanti pakai Monte Carlo. Sedangkan kalau yang sebelumnya dalam penentuan alternatif itu pakai AHP, metode apa, jalur mana yang mau dipilih itu pakai AHP-nya. Nah, kalau risiko berkaitan risiko yang mana yang akan dipilih. Ya. Minggu ke-12 dan terakhir laporannya kajian lainnya nih teman ini, dan terakhir pengumpulan pada minggu ke-16 gitu ya. Penilaian ini nanti akan disesuaikan, tapi secara umum ini ya. Tapi sekarang UTS dan UAS nanti jadi kecil, nanti akan saya rubah. Saya sesuaikan nanti dengan format yang dari jurusan yang dikeluarkan, nanti setelah itu akan saya umumkan. Tapi secara umum kembali ya, setiap materi ini kita akan berikan poin-poin tersendiri, dan nanti secara keseluruhan saya akan ambil nilai presentasi yang terbaik ya yang akan saya tambahkan nanti untuk tambahan, karena nanti saya tidak akan melakukan ujian perbaikan. Saya tambahkan dari presentasi yang terbaik yaitu berkaitan dengan nanti presentasi di yang ke-7 ya, kajian risiko dan dukungan pemerintah, nanti pakai Monte Carlo-nya. Jadi ini saya tambahkan.
Jadi nanti kalau nilai-nilainya nih, misalnya teman-teman dari hadir ya, kehadiran misalnya 10%, ya 10% datang terus gitu ya. Itu nilainya saya hanya 90. Misalnya 10 kali pertemuan, datang 10 kali, nilainya 90. Tapi kalau teman-teman aktif, maka akan saya tambahkan 10 poin, jadi 100 nilainya gitu ya. Kemudian untuk setiap presentasi ada nilainya, bobotnya ya. Karena di sini ada uh, 5 poin, 6 poin, kita bagi 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini 5 bagian. Yang ini nomor 8 opsional aja ya. 1, 2, 3 ya. Ini 4 ya. Ini 4, 5, 6 ini 4. Ini yang ketujuh, kelima. Ini bobot kita buat sama ya, 20%, 20% semua ya. Jadi nanti untuk tugas, jadi tugasnya ada 6, nanti ada presentasinya nih. 1, 2, 3, 4 nih. Ini digabung, yang 5, 6 digabung. Nah, pada 7
Oke. Tadi sampai sini ya. Jadi komposisi penilai nanti untuk ini ya, nilai. Ini kehadiran 10%. Ya, jadi nanti kalau misalnya nilainya di sini data hadir terus 10 kali pertemuan, maka nilainya 90. Tapi kalau mau 100 aktif. Aktif itu bisa nanya ya, menjawab pertanyaan ya. Maka itu kita bilang aktif ya. Jadi usahakan untuk aktif, dan nanti andai kata teman-teman tidak aktif, saya akan tanya ya, supaya dapat supaya dapat tambahan 10 poin. Jadi saya akan nanyakan itu tambah biar nilainya full 100 ya. Saya tidak terlalu terpengaruh teman-teman bisa atau tidak. Tapi kalau teman-teman dengar paling nggak bisa menjawab gitu ya. Ya, jadi nanti ini nilainya dari 0 sampai 100. Jadi kalau nggak hadir ya 0, tapi kalau hadir ya full ya 100 nanti dengan aktif ya. Kemudian tadi tugas tadi komposisinya tadi ada 5, kita bagi 5 poin ya, 5 poin. Nanti yang UTS UAS ini nilainya ini akan saya rubah menjadi UTS-nya sekitar 15%, UAS-nya 15% nanti. Nggak banyak. Ya, 15-15, tapi nanti akan terbanyak dari presentasi tadi. Per materi kajian teknisnya, kajian hukumnya, kajian sosial, kemudian ekonomi dan finansial, kerjasama dan risikonya itu yang bobotnya yang cukup banyak, yang teman-teman harus presentasikan dari waktu yang telah ditetapkan tadi, ya, gitu. Dimana masing-masing itu bobotnya sama 20%, 20%. Ya, jadi kalau misalnya di sini tadi kita lihat ini 10%, ini 15-15, berarti 40% itu ada bobotnya 60%. Jadi cukup besar, ya. Dan nilai saya itu dari 0 sampai dengan 100. Dari 0 sampai dengan 100. Nah, untuk menambah poin, nanti saya akan tambahkan poin, nanti di luar ini, dari tadi presentasi tentang risiko yang terbaik, jadi sudah latihan banyak, nanti juga akan untuk presentasi nanti kita lakukan offline dan online, ya offline, kapan kita online, kapan kita offline, kita akan sesuaikan. Jadi bisa saja jadwal yang sudah disebutkan di sini secara online, ya, kalau dimungkinkan kita untuk offline, kita buat offline-nya. Saya lebih cenderung untuk offline-nya dibandingkan online-nya. Ini kayak gini kan terputus, saya nggak bisa kontak langsung. Saya nggak tahu teman-teman ngerti apa enggak, mendengarkan apa enggak, saya nggak tahu. Gitu, tapi kalau offline saya bisa tahu secara langsung. Gitu ya. Gitu. Nah, nanti dari nilai yang ada, misalkan ya, misalkan nilainya hanya 61. Kira-kira dapat nilainya apa? Saya tanya Tasya. Ya, Tasya Anda panggilan apa Tasya? Iya, Pak. Tasya mau nilainya apa Tasya? Pak. Oke ya. Baik. Ini kita buat janji bareng-bareng ya. Buat janji bareng-bareng ya. Berkaitan nilai kita jadi kesepakatan di awal di pertemuan pertama ini. Jadi kalau masih ingat definisi manajemen? Karena saya orang manajemen ini nanya nih. Masih ingat definisi manajemen? Oke. Tujuan manajemen masih ingat? Buat ngatur sumber daya manusia, Pak. Sumber daya Manajemen. Oke, sumber daya manusia. Ada yang mau nambahkan lagi? Baru berapa persen? Dit, belum penuh sih, Dit. Tapi udah bagus sih, Dit. Ya. Oke, sumber daya. Tujuan manajemen pencapaian yang optimal, Pak. Yang mau dicapai apanya? Jalu. Apa panggilan Jalu? Iya, Pak. Misalnya biaya yang efisien dan seminimal mungkin, Pak. Biaya pertama, oke. Ini kita gampang dulu nih. Saya biasanya buat praktis aja yang kita ingat-ingat, jadi poin-poin tertentunya. Biaya. Hanya biaya doang? Waktu, Pak. Sumber Waktu, daya juga, Pak. Biaya, waktu. Cuma dua? SDM, Pak. Nah, nanti, oke. Kita pakai sebentar ya. Ini saya matiin dulu nih. Jadi boleh ya kita ngobrol dikit ya, biar gampang. Nanti di dalam bahasan studi kelayakan juga, kita juga pasti berkaitan dengan ini. Saya coba tambahannya.
Ini masih kelihatan nggak? Masih, Pak. Masih, Masih ya, saya pakai ini aja ya. Saya pakai ini aja ya. Ini saya bilang definisi manajemen nih. Saya pakai singkat aja nih. Nggak perlu kegedean. Kita pakai, kelihatan ya. Dulu yang ngajar manajemen siapa? Sidik. Kemarin Pak Sidik. Oke, Pak Sidik. Oke. Selain Pak Sidik, Pak Sidik aja, Pak. Dua-duanya Pak Sidik pasti. aja. Manajemen 1, 2 MK1, sama MK2? Iya, sama Pak Sidik. Oh, Dua-duanya. sudah, dua-duanya. Oke, boleh Pak Sidik. Pak Sidik itu teman saya, seangkatan. Oke, definisi kalau menurut Pak Sidik apa? Manajemen. Boleh buka kok, boleh buka. Tenang aja, nggak apa-apa. Kita cuma diskusi dulu aja nih. Nah, ini bagian daripada keaktifan ya. Jadi kita diskusi kayak gini, ini aktif ya. Tadi kayak Adit, saya nggak lihat 20% Adit, jangan Adit. Tapi untuk kamu bisa dapat 100, dapat nilai 100-nya untuk kehadiran. Kayak Jalu gitu ya. Jadi benar atau salah tuh akan nambahkan. Tapi aktif. Gitu. Apa? Tahapan manajemen ya, tahapan manajemen. Masih ingat? Pak Sidik pernah job study nggak? Ngomong. Apapun. Atau searching aja, tahapan manajemen. Pergunakan. Jadi boleh. Ini kan eranya kayak gitu. Jadi kita pergunakan untuk kita belajar diskusi dengan cepat itu. Pertama itu udah perencanaan, Pak, plan. P, oke, P, O, benar ya? A, T gitu ya? Oh, nanti. Oke, C gitu ya. Ini satu nih kan ya. Nanti di bawah saya kasih lagi. Nih, oke. Di sini juga P, O, D, C. Nanti ada juga di sini ada yang ada 7 ing. Terus ada yang ini saya kasih lagi tambahan ya. Controlling, Pak, directing. Jadi ini controlling C-nya betul. Ya. Directing itu D, Terus hanya staffing. staffing. Nah, itu ada staffing tuh misalnya dari O-nya dirubah jadi ditambahkan organizing, staffing, and file. Ya, supervisi itu nanti bagian daripada apa? Communicating. Nah, ini 7 ing nih. Itu yang 7 ing Ramdan. Apa? Ya, jadi di sini ada. Jadi ini tergantung siapa yang bicara tentang definisi manajemen. Ya, definisi manajemen. Jadi secara umum di sini PODC, kemudian ada PDCA. Nah, ada PDCA juga nih. PDCA. Ini ISO PDCA. Plan, Do, Check, Action. Gitu ya. Terus ini PDCA. Nah, ini tahap yang atasnya adalah tahapan manajemen. Ya, tahapan manajemen. Ini saya pindahkan nih. Ini saya pindahkan, biasa saya tulis di bawah. Di sini. Ya. Bapak. Ya, putus lagi. Maaf, Pak. Ini share screen-nya masih yang sebelumnya, Pak. Masih yang bobot nilai. Oke, sorry, maaf. Saya stop dulu, saya pindah dulu ya. Maaf. Begini. Sudah keluar? Sudah, Pak. Oke, kelihatan ya. Ini kita belajar secara simpel aja. Ini cara saya kayak gini. Ini awal. Ini definisi. Ini yang atas. Ini saya bilang merah. Ini kita sebut sebagai tahapan manajemen. Nanti kita tinggal tambah. Ini ditambah.
untuk bicara manajemen. Nanti kita sama. Tadi Adit sumber daya Adit ya. Iya tadi Jadi sumber daya, saya tambahkan sumber daya. Jadi kita kalau bicara manajemen hanya sumber daya aja masih salah. Bukan salah sih, belum sempurna. Kita tambahkan di sini ada tadi siapa? Jalu ya. Tujuan. Iya, Pak. Ya. Jadi jadi kalau kita bicara definisi manajemen sebenarnya POAC SD tujuan. Ya. Jadi POAC apa? Jadi di sini suatu perencanaan pengorganisasian dari sumber daya agar dapat bisa dilaksanakan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. Kalimatnya bagus nggak? bagus Pak. Bagus, Pak. Nah, ini kan bukan. Jadi teman-teman bisa cerdik kan, boleh. Nah, bicara cerdik. Jadi teman-teman bisa cerdik untuk mendapatkan kalimat yang bagus dengan mengambil kata kuncinya. Jadi saya ambil contoh tahapan manajemen dari beberapa pakar manajemen, ya, baik itu dari ISO segala macam ini bisa dipakai, Henry Fayol segala macam boleh dipakai, Josh Terry juga boleh pakai. Nah ini kita ambil salah satu saja, dan begitu kita bicara definisi manajemen, yang lengkap adalah tahapan, ada sumber daya, ada tujuan, ya. Nah untuk sumber daya saya taruh di bawahnya, saya kasih warna biar beda di sini, ya. Ini untuk memudahkan, jadi ngafalnya gampang nih. Tujuan saya kasih warna biru. Ya. Untuk sumber daya, ini ada 5M. Ya, sumber daya itu 5M. Saya taruh gini. Kemudian untuk tujuan, ya tujuan, ini tadi apa yang udah dapat? B, biaya, Mutu dan waktu. mutu dan waktu, BMW kan, gitu ya. Ini tambah lagi K3, setelahnya safety, terus tambah lagi tentang ruang lingkup atau scope, ya scope. Nah gini nih, ya, gitu. Jadi sebetulnya kuncinya definisinya itu POAK, SD, tujuan, ya, ya. Tujuannya biaya, mutu, waktu, K3, sama ruang lingkup atau scope. 5M, sumber daya itu bisa manusia, mesin, material, metode, dan money. Jadi 5M. Jadi ini yang dikelola. Jadi yang dikelola itu pasti sumber dayanya mau orang boleh, mau alat boleh, mau material boleh, metode boleh, uang boleh. Ya. Kemudian tujuannya bisa ke biaya, ke mutu, ya, dan ruang lingkupnya. Begitu. Nah, kalimatnya teman-teman boleh bolak-balik ini. PSD OAC tujuan, boleh juga POA, tadi saya hanya PO, boleh tambah A, SD tujuan boleh, atau SD yang di PO gitu misalnya, AC untuk mencapai tujuan boleh. Jadi kalimatnya boleh dibolak-balik. Tapi inti daripada manajemen adalah ini. Dan manajemen ini merupakan satu siklus. Siklus artinya POAC itu nggak pernah berhenti. Jadi yang bersama tadi kalau kita bicara kajian ekonomi, pasti berhubungan finansial dan teknisnya. Jadi kalau kita bicara P, di dalamnya pasti ada O, A, C. Dan di sini pasti ada SD, ada tujuannya. Gitu ya. Jadi ini secara praktis. Nah, biaya, mutu, waktu. Gitu ya. Jadi nanti saya juga dalam mengajar kan saya pakai, karena saya orang manajemen, dan ini saya terbiasa, saya juga tujuan di sini ada, punya tujuannya. Jadi kalau kita belajar, tadi tujuannya, nilainya mau apa? Nilainya mas apa tadi milihnya? Kita pilih bareng-bareng nih, biar sepakat dulu. Dit. Aditya, kamu nilai apa, Dit? Mau apa? Hanya Adit aja, berdua aja sama siapa tadi? A juga, Pak. Saya, Pak. Semuanya juga, Pak. Baik. Saya menginginkan kita harus punya tujuan yang sama. Kamu mau A, saya E kan nggak setuju kan? Nggak klop kan ya?
Betul ya? Iya. Iya, Saya Pak. mau A, teman-teman mau E kan nggak klop juga. Kita harus klop di awal ini, harus setuju. Ya. A itu berkaitan dengan mutu ya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kita sepakat ya nilainya A ya. Farhan? Sepakat ya? Jadi dari awal ya. Jadi nanti kita harus saya maunya serius ya. Kalau memang A kita belajar serius, kita A targetnya. Jadi saya juga akan mengajarkan supaya teman-teman mudah mendapatkan A-nya. Dan kembali, saya tidak ada istilah nilai apa sih bantu, tapi harus teman-teman sendiri yang membantu. Saya menyiapkan porsinya aja supaya teman-teman bisa mendapatkan itu juga. Saya nggak akan buat sulit, nggak akan buat mudah. Kalau bisa nilainya 100, saya kasih 100. Kalau kenyataannya 0, saya kasih 0. Tapi kalau target kita maunya A, berarti kan paling nggak nilainya harus berapa? 81 ya? Ya? Iya. 81 ya? Nah Iya. ini kembali nih ke tujuan kita nih, supaya teman-teman juga belajarnya enak. Jadi usahakan untuk mata kuliah yang sama. Usahakan teman-teman dalam belajar mendapatkan yang terbaik nilainya, bermutu. Ya. Yang kedua, usahakan dalam belajar biayanya jangan mahal-mahal. Mau mahal atau mau murah biayanya? Farhan, kamu belajar mau murah atau mahal? Kalau bisa murah, Pak. Mutu yang bagus kan gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Gimana caranya biar murah? Gimana Han? Gimana biar murah? Kan harus dari awal nih kita belajar. Kan ini kita baru awal nih. Sama dalam studi kelayakan kan? Kita nanti juga harus murah juga kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi kita belajar, kita terapkan gitu langsung. Kalau saya jelasin, Cara manajemennya, Pak. gimana caranya? Ini kan ini memang manajemen nih. Gimana ngelolanya? Kan kita lagi ngelola nih. Nah, gimana supaya murah? Perencanaan yang baik, pemilihan bahan yang tepat. Berarti kita buat perencanaan kan ya? Iya, Pak. Oke, perencanaannya. Enaknya belajar sendiri atau bisa nanya? Dengarkan penjelasan. Mendengarkan penjelasan, Pak. Oke. Berarti kalau bisa pas kuliah kita datang terus ya. Nanti kalau bingung nanya langsung gitu. Selesai terus paham, nggak perlu belajar lagi. Boleh nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini cuman saya biasanya memang kalau belajar itu pas perkuliahan aja. Pas kuliah tuh saya ngikutin terus. Udah sampai rumah ya main aja. Keluar main aja. Tapi saya ingat yang diajarin tadi. Kalau saya nggak ngerti, saya nanya. Gitu. Nah, ternyata saya punya anak 2. Boleh ya, kita share aja ya. Share ilmu ya. Jadi teman-teman juga punya cara sendiri nanti. Nggak harus saya cuma share aja. Ya. Iya, baik, Pak. Ya, share. Jadi mudah-mudahan kita belajar. Nah, karena memang nanti dalam belajar, kalau untuk yang materi sudah tersedia benar. Tadi saya cuma contoh. Boleh nggak kita searching dapat materinya? Ya kayak Adit kan langsung dapat kan, Dit? Searching langsung dapat kan tadi ya definisi manajemen ya. Iya, Pak. Jadi sekarang mudah sekali. Jadi kita pakai AI juga boleh, akan mudah sekali kita mendapatkan itunya. Tapi yang sulit adalah ketika kita diskusi kayak gini. Walaupun AI sudah bisa memberikan jawaban juga gitu ya. Nah, kemarin saya ngobrol anak saya yang pertama. Jadi sampai saat ini dia SMA, masih kecil anak saya, SMA kelas 1. Dia nggak punya catatan. Bukunya nggak bisa nambah-nambah gitu. Tapi kalau ujian dia bisa. Gitu. Jadi pas dia, kalau saya ngajar kayak gini online, dia suka ngikutin gitu ya. Ternyata dia pas pelajaran diikutin benar-benar gitu. Dia catat. Dan dia hafal benar-benar. Kebetulan dia punya di Allah ngasih kelebihan gitu. Dia dengan mendengar bisa nangkap banyak gitu ya. Kalau saya kalah benar dengan anak saya. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih hebat dari saya, jelas gitu. Saya menang pengalaman saja, jadi gitu ya. Dan itu dibuktikan anak saya 30 juz hafal tuh udah.
cara dia pas pelajaran dia ikutin. Dia kalau bilang terlambat, maaf, tadi nggak ikutin, terlambat datangnya. Terus ya sudah, tapi bisa ngikutin yang sebagian. Selebihnya saya nanya dulu gitu. Udah selesai, dia nggak catat lagi gitu. Tapi begitu dia ada kesulitan, biayanya lebih murah nggak? Lebih murah. Lebih murah, Lebih Pak. murah. Jadi nanti kita usahakan kayak gini, usahakan kalau kita ketemu teman-teman nggak bisa nanya banyak-banyak nggak apa-apa. Saya nggak akan marah kalau saya nggak bisa. Nanti saya akan bilang ke teman-teman bahwa maaf saya belum bisa jawab, boleh nggak? Besok saya jawab. Jadi PR untuk saya. Nanti andai kata teman-teman saya tanya juga teman-teman harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa, PR untuk teman-teman untuk bisa menjawabnya. Dan boleh diskusi nanti dan itu. Jadi kita usahakan untuk bisa belajar dengan mudah gitu ya. Nanti dalam studi kelayakan karena secara nggak langsung itu teman-teman diminta untuk keluarkan ide-ide tersendiri itu. Satu dengan lainnya nggak akan sama. Analisanya beda-beda. Jadi usahakan semurah mungkin. Murah bagaimana? Caranya searching. Nanti dibagi, kombinasikan. Supaya lebih mudah. Kalau ini sulit, nanya. Ya, nanya gitu ya. Itu. Kemudian salah satu yang berikutnya adalah selain mengikuti perkuliahan dengan baik, ya, bertanya, itu keaktifan nanti saling berkaitan. Kemudian juga teman-teman kalau nilai jelek kan menambah biaya lagi nggak? Kalau sampai ngulang kan nambah biaya. Nambah, Pak. Nambah biaya. Ya, nambah biaya. Jangan, kalau bisa jangan sampai ngulang lah. Sekali aja ya. Pak, apa Pak? Belajar sama Bapak, Pak. Minta ajaran lagi gitu di semester depan. Oh, saya nggak mau. Saya nambah biaya untuk saya, ya teman-teman nambah waktu. Nah, jadi biaya dan waktu juga akan berpengaruh di sini. Ya, usahakan biayanya murah, mutunya bagus, waktunya pas, nggak lebih. Jadi kalau bisa pas pelajaran ini teman-teman harus mencari solusinya, kerjakan pada jam ini aja. Selesai jam ini, selesai gitu. Kalau bisa ya. Jadi pergunakan pada jam ini. Walaupun nanti lebih banyak mandirinya. Jadi jangan ditunda untuk besoknya segala macam gitu. Nanti ada pertanyaan, ajukan pertanyaan supaya pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu gitu ya. Jadi tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu. Ya. Jadi tujuan kita belajar itu. Kemudian yang berikutnya A3. Safety. Jadi nanti berkaitan dengan kayak gini. Ini pelajaran studi kelayakan, jangan sampai teman-teman nanti jadi orang yang sangat percaya diri gitu. Ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri gitu ya. Nangis sendiri, ngomong sendiri. Boleh nggak? Terlalu pede. Karena stres. Usahakan jangan sampai stres. Ya, usahakan jangan sampai stres. Itu jadi BMB K3. Nah, itu tujuan manajemen ke sana. Jadi sama nanti di proyek juga sama, nanti studi kelayakan juga pasti hubungan itu. Dan terakhir, ruang lingkup. Jadi kalau saya tadi bicara studi kelayakan ada beberapa mata kuliah yang saling berhubungan. Jadi saya nggak akan masuk banyak-banyak ke mata kuliah yang sebelumnya. Jadi kita bisa studi kelayakan saja. Bagian tertentu yang kalau dipergunakan kita pergunakan gitu. Jadi dan saya nggak akan menjelaskan, oh ya untuk hitung BOK-nya caranya kayak gini. Nanti teman-teman pergunakan yang sudah ilmu yang diajarkan dan nanti sampaikan saja di situ. Andai kata ada kesulitan, boleh nanya ke saya, boleh, atau nanya ke dosen yang sebelumnya juga boleh juga. Ya. Jadi nanti sesuai dengan ruang lingkupnya. Saya nggak akan nanya di luar ini. Contoh yang lain misalnya tadi di awal saya sebutkan kan UTS-nya materinya apa? Udah ada jadwalnya tadi kan, jadwalnya kan ya. Berarti 1, 2, 3 itu UTS-nya gitu ya. Jadi saya nggak akan turun materi yang nggak diajarin, saya kasih soalnya enggak. Jadi yang pas saya udah berikan itu yang akan keluar. Jadi teman-teman tidak perlu bersusah payah gitu. Jadi ini menghemat biayanya juga gitu ya. Waktu dan biaya segala macam. Nah itu tujuan pada manajemen, dan ini kita terapkan juga dalam pelajaran kita, estimasi biaya. Dan salah satu pengelolaan berarti punya strategi nggak? Ya, strategi. Gitu. Nah, gimana caranya supaya dapat A? Berarti bareng-bareng nggak nih? Ya, ini berarti udah cukup. Ini cukup ya, nggak apa-apa ya. Jadi pelajaran awalnya MK1 cuma ini doang, satu baris ini aja nih. Ini saling berhubungan nanti. MK2 berkaitan dengan P-nya aja. Yang dikelola SD sampai ini cuma sama nih. Belajar itu juga. Ya, oke, ini saya stop share, saya kembali lagi ke tadi yang materi tadi. Ini. Ya. Ya. Jadi untuk kehadiran nanti kita usahakan dapat 100 poinnya. Jadi kalau nggak sampai 100, saya usahakan 100, kecuali teman-teman nggak masuk. Tapi kalau teman-teman masuk,
pasti nilainya akan 100. Kalau tidur saya bangunin, saya tanya. Ya, saya tanya nggak bisa jawab ya nggak apa-apa, tapi kan jadi dengar lagi kan. Kaget gitu ya, kaget terus bisa refresh lagi, sebagian dapat lagi. Nah, itu nanti supaya dapat 100 poin. Kemudian untuk tugas tadi, kalau teman-teman selalu datang pas presentasi segala macam, ya nilainya paling kecil saya kasih 60. Paling kecil 60, paling bagus 90. Tapi bisa 100. 10-nya adalah kreativitas atau inovasi. Gimana untuk mendapatkan kreativitas atau inovasi? Teman-teman bisa pas kajian hukum misalnya, teman-teman bisa masuk ke materi hukum di luar pelajaran ini, tapi berkaitan dengan jalan tol. Berarti ada sesuatu yang baru nggak? Dari kasus-kasus yang ada, teman-teman masukkan ke sana, itu inovasi dari teman-teman untuk mendapatkan tambahan 10 poin. Jadi misalnya analisanya kurang bagus gitu ya, dapat 80, tapi ada inovasinya, maka nilainya menjadi 90. Jadi nanti 80 saya tambahkan 10 poin. Ini strategi kita untuk strategi saya juga, supaya kita dapatkan apa yang kita inginkan untuk mendapatkan nilai A. Jadi inovasi, kreativitas itu saya hargai. Ya, gitu. Kemudian UTS OAS saya kasih soal yang paling susah, karena ini salah satu cara untuk melihat perbedaan satu dengan lainnya. Ya, nanti tutup buku nggak akan nyontek gitu ya, hilang semua, tutup buku semua. Itu nilainya dari 0 sampai 100. Ya, 40 pun masih bisa dapat A. Tapi jangan 40 gitu ya. Kalau ini kan 15% gitu ya. Jadi 30% nggak terlalu besar gitu ya. Nah, nanti di bagian terakhir tadi untuk presentasi yang terakhir, karena secara nggak langsung kalau S1 ini kemampuan untuk mempresentasikan, mampu untuk tanya jawab, menyelesaikan masalah dalam presentasi, itu paling bagus. Yang terbaik dari presentasi yang terakhir, itu akan dapat tambahan. Kita tadi ada berapa? 26 ya? Kita Iya, Pak. 4 sampai 5 Iya, Pak. orang, berarti berapa kelompok? 5 kelompok ya? 5-6 kelompok ya, kita buat 6 kelompok ya. Nanti buat 6 kelompok ya. Nanti tolong dibagi. 6 kelompok. Berarti nanti tambahan yang tertinggi itu saya buat 15 poin. Tambahan nilai tertinggi 15 poin dari presentasi yang terakhir. Jadi presentasinya benar-benar kayak teman-teman sebagai konsultan menjelaskan studi kelayakannya. Ya. 15 poin, nanti yang paling kecil saya kasih tambahan 10 poin. Nanti kita urutkan, urutan 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada poin-poinnya. Itu nanti tambahan dari nilainya. Jadi kalau nilai rata-ratanya tadi 61, tambah, 60, jangan 61, 66, 66 C atau min B, B min. Anggap C ya, 66 C kayaknya. Kalau tambah 15 poin jadi berapa? 66 tambah 15. Berapa, Dit? 81, Pak. 81 apa nilainya? A, Pak. Berarti masih bisa ya. Iya, Pak. Jadi nanti jangan takut kalau saya ini dari awal. Jadi kita udah persiapkan strategi dari awal, bukan di belakang. UTS, UAS nggak begitu bagus, 60-60 misalnya, atau 50-40, atau 50-50. Selama teman-teman presentasinya bagus, tugas-tugasnya juga nilainya cukup bagus, masih dimungkinkan nggak dapat A. Masih, Pak. Iya, Pak. Masih. Paling nggak ada A-nya ya, walaupun depannya ada minusnya. Ya, jadi A-nya masih ada. Kita usahakan itu. Tapi jangan sampai yang tugas dan kehadiran kosong, karena itu bisa nilainya bisa full kan ya. Ya, karena saya untuk UTS UAS, karena semua tutup buku, bisa sulit teman-teman drop segala macam, nggak bisa jawab, bisa aja tuh. Tapi yang di atas sudah bagus, akan membantu untuk mengcover yang 2 poin di bawah. Ya, udah siap ya? Jadi kita buat strategi itu, supaya kita nilainya bagus ya. Jadi kalau nanti ada tambahan 15 poin, perlu hair lagi nggak? Perlu hair nggak? Ujian perbaikan? Atau saya balik ini,
Kalau teman-teman nilainya A, mau A, perlu ujian perbaikan nggak? Ini saya ngajak mindsetnya nih. Jadi kalau kita mau nilainya A, pernah nggak terbayang kita bilang ada ujian perbaikan? Kalau Apa buat strategi? A, kayaknya Ah, nggak perlu Pak buat ujian perbaikan. oke. Good deed. Ya. Jadi, Risa. Jadi kalau Risa mau A, jangan pernah berpikir dari awal pelajaran studi kelayakan ada ujian perbaikan. Itu yang harus dicamkan. Jangan sampai saya ada ujian perbaikan untuk pelajaran apa? Studi kelayakan. Kalau mindset kita dari awal semacam itu, insya Allah A bisa dipenuhi. Tapi kalau dari awal kan ada ujian perbaikan, berarti udah dari awal tidak ada A, di benaknya cuma ada C. Benar? Ya. Jadi usahakan kayak gini, kita dari awal kayak gini, dan sepakat ya, maunya A ya. Berarti saya tidak akan mengadakan ujian perbaikan. Setuju? Setuju, Pak. Baik Intan? Pak. Baik Pak. Setuju nggak, Tan? Setuju, Pak. Nggak jelas, Tan? Setuju, Pak. Kecil suaranya. Setuju? Ya. Jadi tidak ada ujian perbaikan ya. Kita setting itu ya, tolong diisi ya. Nanti untuk kehadiran diisi biar 100, kemudian tugas-tugas usahakan minimal 80, biar mudah. Ya, kalau tugas-tugas sudah 80 tuh yang di bawah nggak bagus, besok tolong. Dan yang terakhir, teman-teman jangan sampai nggak hadir untuk presentasinya. Karena kelompok dan individu saling berhubungan nilainya. Ya, setuju? Ya, jadi ini kesepakatan kita, nanti saya akan berikan ini. Hanya untuk form nilai ini saya nanti akan perbaiki sesuai dengan form yang ada dari jurusan. Ini saya masih pakai yang lama. Nanti saya sesuaikan dengan yang terbaru. Saya akan berikan ke teman-teman sebagai dasar itu. Ya, mudah-mudahan kita doa bareng-bareng biar nilai kita apa yang kita rencanakan A bisa terpenuhi. Ya. Dan jujur secara umum kalau teman-teman dapat B minus itu sudah nilai paling jelek tuh biasanya, karena kakak kelas teman-teman rata-rata sudah di atas B. B plus gitu ya. Hanya cukup banyak. Bukan saya murah nilai, tapi memang mereka bisa mengisi nilai itu. Dan usahakan teman-teman lebih baik dari kakak-kakak kelasnya. Saya doakan lebih baik. Ya. Cukup jelas? Ini pendolan saya, dan terakhir ini materi apa ini? Ini peraturan yang dipakai, referensinya. Ya. Ini yang dipakai, nanti bisa dibaca. Ini bisa di-download ya, teman-teman ya. Nanti download ya. Ini cari judulnya terus download aja. Jadi, Pak, kirim Pak, enggak sekarang download langsung aja. Mudah, kalau dulu susah, kalau sekarang udah gampang ya. Judulnya udah ada. Baik, kalau gitu ini kita masih punya waktu sedikit. Teman-teman silakan bagi kelompok, tolong dikirim ke saya. Kelompok 1-2-nya sampai kelompok. Ini ada 5, ada 6 kelompok ya. Tolong dibagi, biar kita isi. Nanti teman-teman sudah mulai langsung mengerjakan tugas yang pertama. Tentukan lokasi proyeknya, jalan tol, panjang minimumnya 10 km. Kemudian kita lakukan prastudi kelayakan. Ini tentukan dulu, nanti dapat daerahnya bagaimana, nanti kita mulai minggu depan. Poin-poinnya dari panduan yang ada, nanti teman-teman bisa baca apa yang harus disiapkan. Ya, gitu. Pak, mau izin bertanya Pak. Buat Boleh. jalan tolnya ini kan, ini baru yang baru-baru ini atau yang sudah ada Pak? Kalau bisa cari yang terbaru. Terbaru artinya masih tahap konstruksi Pak, bukan yang belum jadi gitu, yang udah Yang belum jadi enggak apa-apa. Oke, baik Pak. Ya, jadi yang belum jadi enggak apa-apa, cari aja. Kan sekarang udah cukup banyak informasinya kan ya. Atau yang terbengkalai belum jadi, belum selesai.
Kan udah ada datanya tuh, udah punya data awal kan ya? Kan boleh dipakai kan ya? Kita buat kajian ulang boleh nggak? Bisa, Bang. Bisa ya. Jadi yang belum selesai boleh dikaji ulang boleh. Ya boleh. Oke, kalau itu saya persilakan teman-teman bagi kelompoknya nanti taruh di grup. Ya, masukkan di grup nanti saya masukkan ke sini. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk kelompoknya tadi jadinya untuk 5 kelompok. Loh, ini kok nggak ada break room-nya ya? Iya Bu tadi. Mati saya saja yang mati ya. Nah, dia masuk lagi juga ya, Kak Ibu ya? Iya Bu betul. Oh iya, ini kok jadi... Mas Alif, tolong dong, ini saya baru ngasih materi nih. Halo jurusan. Bella, Suci, Alif, siapalah. Kepotong nih, saya sedang berikan materi. Oh, nggak ada yang jawab. Halo, jurusan, administrasi jurusan. Please help me. Kelas 4 TPJJ sabar ya sebentar ya. Ini kemana sih? Oh my goodness. Halo. Halo, admin jurusan. Oke, udah Ya, halo Ibu. kita bisa join lagi sekarang. Break room-nya sudah ada. Ya, Bu.